Selamat datang di podcast Teman Bicara, peduli tanpa perundungan. Perkenalkan, aku Intan Purnama yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Nah, teman-teman, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai suatu tema yang tentunya sangat amat penting, yakni anti perundungan dengan subtema Sekolah Aman dimulai dari kita. Oke, jadi perlu kita ketahui bahwasannya perundungan masih menjadi salah satu masalah yang dapat terjadi di lingkungan sekolah dan sering sekali dianggap hal yang sepele. Padahal nyatanya, perundungan dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi seorang yang mengalaminya. Nah, melalui podcast ini, kita akan membahas mengenai pengertian, dampak, serta bagaimana kita sebagai siswa mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Oke, jadi di sini saya sudah mengundang beberapa narasumber yang akan bermateri dan berbicara pada podcast kali ini. Oke, jadi saya akan perkenalkan para narasumber kita hari ini. Dimulai dari pertama, persilakan. Baik, saya Ardi Suwandana. Baik, saya Putri Widi. Baik, saya Bayu Anggara. Saya Bayu Putra. Halo, aku Tiara. Nah, oke, jadi tanpa berlama lagi, kita akan mulai saja masuk ke pembahasannya. Jadi yang pertama kita perlu ketahui mengenai pengetahuan umum mengenai apa sih itu perundungan. Untuk Bayu Anggara, boleh silakan disampaikan, dijelaskan. Oke, teman-teman, jadi menurut saya perundungan atau bullying adalah tindakan menyakiti seseorang atau merendahkan orang lain, baik melalui perkataan, tindakan maupun sikap. Contohnya seperti mengejek teman menggunakan nama orang tua, mengejek penampilannya dan mengucilkan teman, itu merupakan salah satu tindakan bullying. Kemudian di era digital sekarang ada yang namanya bullying melalui media sosial. Jadi semisal aib teman itu dijadikan stiker, atau teman lagi berbuat sesuatu yang mukanya jelek kemudian di foto-foto, itu merupakan salah satu contoh dari bullying. Jadi ada beberapa bullying yang saya ketahui. Yang pertama yaitu bullying verbal, yaitu mengejek atau menghina. Kemudian ada bullying fisik seperti memukul atau mendorong teman yang tidak punya masalah apa-apa. Kemudian ada bullying sosial media, ya yang tadi ya saya jelaskan itu, contohnya seperti mengucilkan teman melalui sosial media, itu termasuk ke bullying sosial media. Kenapa bullying itu sering dianggap bercanda? Oh iya, baik. Jadi memang bahwasannya orang-orang itu menganggap hal bercanda itu hal yang sepele, padahal nyatanya itu sudah merujuk ke perundungan, yang dimana itu sangat berdampak bagi para korbannya. Nah, selanjutnya berbicara mengenai dampak, kalau menurut Ardi nih, apa saja sih kira-kira dampak yang dirasakan oleh korban dari perundungan itu sendiri? Baik, jadi menurut saya dampak perundungan bisa berakibat serius bagi korban, karena korban akan merasa takut, sedih, dan hilang rasa percaya diri. Selain itu, mereka juga akan merasa takut untuk datang ke sekolah. Dan ada yang menjadi pendiam, menjadi tidak konsentrasi dalam pelajaran, dan bahkan takut untuk masuk ke sekolah karena khawatir akan dirundung lagi. Hal ini bisa sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka, terutama dalam belajar dan juga bergaul dengan teman-teman. Oh iya, baik. Jadi memang bahwasannya perundungan ini sangat amat berdampak buruk ya bagi kita. Kemudian untuk selanjutnya nih, jadi kalau menurut Widi nih, apa saja sih yang bisa kita lakukan sebagai siswa agar lingkungan di sekitar kita itu terutama di sekolah itu bisa nyaman dan aman? Seperti itu. Baik, menurut saya, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan cara menghargai perbedaan. Di sekolah, kita bertemu dengan banyak teman yang memiliki perbedaan sifat, latar belakang yang berbeda-beda. Perbedaan itu sebenarnya adalah hal yang wajar dan tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mengejek atau merendahkan orang lain. Jika kita bisa menghargai dan menerima teman apa adanya, maka suasana di sekolah akan menjadi aman dan harmonis.
Baik, jadi benar sekali ya, ternyata di sini untuk menghindari perundungan itu kita harus menjunjung tinggi rasa saling menghargai, yang dimana kan di lingkungan sekolah tentunya kita ada banyak sekali ya beragam jenis teman-teman seperti itu. Jadi di sini kita harus menjunjung tinggi rasa saling menghargai agar menghindari konflik terjadi. Kemudian untuk selanjutnya nih, menurut Bayi Putra, apa sih yang sebaiknya kita lakukan ketika kita melihat tuh sebuah perundungan terjadi di lingkungan sekolah? Jadi kalau menurutku ya, kalau kita melihat teman yang sedang dirundung atau yang sedang dibully, kita tidak boleh hanya diam saja. Kita bisa membantu mereka dengan memberikan dukungan, dengan cara menemani mereka, mendengarkan mereka bercerita, atau menghibur mereka agar tidak merasa kesepian. Tetapi, jika kondisinya sudah sangat parah, kita bisa melapor kepada pihak atau guru yang berwenang agar segera bisa ditangani. Itu saja. Oh iya, baik. Jadi memang bahwasanya ternyata dukungan dari teman sendiri itu juga sangat penting ya untuk kita sebagai korban agar kita mampu lagi beradaptasi kembali untuk tidak terlalu larut dalam perundungan tersebut. Nah, kemudian nih ya, kita sudah hampir sampai di penghujung, yang dimana tersisa satu pembahasan lagi, yakni mengenai pencegahan. Jadi di sini saya akan bertanya kepada narasumber terakhir kita, yakni Tiara. Nah, menurut kamu apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah perundungan itu terjadi di sekolah? Baik, kalau menurut aku perundungan itu banyak cara pencegahannya, tapi dimulai dari sikap kita sehari-hari, bagaimana kita bisa belajar menghargai, bersikap sopan, dan tidak semena-mena terhadap teman hingga menyakiti perasaannya. Dan selain itu, kita juga harus memiliki sifat empati agar lingkungan kita itu terhindar dari adanya perundungan, terhindar adanya perkelahian atau apapun. Nah, jadi jika kita semua memiliki empati, sopan, menghargai, jadi lingkungan sekolah itu akan lebih positif dan terhindar dari adanya perundungan ini. Oke, baik, terima kasih ya atas jawabannya. Jadi memang intinya itu kita di sini memang harus menjunjung tinggi sikap saling menghargai. Oke, tidak terasa kita sudah sampai di pengunjung podcast kali ini. Jadi saya ucapkan terima kasih atas pendapat dari para narasumber kita hari ini. Nah, kemudian dari pembahasan ini, tadi kita dapat memahami bahwasannya perundungan itu merupakan tindakan yang dapat menyakiti orang lain dan memberikan dampak negatif bagi korbannya. Oleh karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri untuk saling menghargai, peduli terhadap teman, dan berani menolak perundungan di lingkungan sekolah. Nah, dengan sikap saling menghormati dan kepedulian terhadap sesama, kita dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi kita semua. Karena pada akhirnya, sekolah aman dimulai dari kita. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.